Ya, kita sekarang siap mulai program dari Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Serialnya namanya Family Coaching. Ya, kalau Married Insight ya banyak bicara pernikahan. Kalau Family Coaching ini banyak berbicara mengenai parenting. Nah, bentuk acaranya adalah talk show di mana saya berbincang-bincang dengan seorang sahabat ya berdua saja via Zoom tapi tidak pakai peserta ya supaya bisa kelihatan. Nah, kelihatan dengan jelas siapa tamu kita hari ini. Ya, ini dia ya. Ayah hadir itu kalau nama sosmednya. Jadi, nama lengkapnya mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Yeri Ati Nasarani, betul ya? Betul, ya. Agak Ya. sulit memang Pak Jarod. Oke, selamat berjumpa dalam program saya. Terima kasih mau hadir. Terima kasih udah diundang Pak Jarod. Saya kalau nanya ini suka ceplas-ceplos dan suka tajam. Jadi sebelumnya minta maaf dulu ya. Iya, iya. Ini Yeri, ya saya panggil Yeri aja ya. Iya, Yeri aja Pak Jarod. Kan gini, beberapa waktu yang lalu nih saya kan memang juga ngikuti ya akun-akun. Ya. Jadi, wah ini Yeri dibully ini gitu ya, dalam arti ya bukan dibully lah ya, dikomentari gitu ya. Iya. Wah, saya penting, berarti Tuhan nggak penting. Iya. Ya, jadi ini ya saya memahami karena saya walaupun tidak detail, saya tahu siapa Yeri. Saya tahu latar belakang Yeri, tapi banyak orang tidak tahu. Nah, namanya quote itu kan kayak anggap aja lah nih ya, anggap aja kayak ayat. Kan nggak mungkin satu halaman itu isinya 1000 kalimat gitu ya. Jadi Alkitab pun juga Yesaya berkata engkau mulia, engkau berharga gitu ya. Bukan berarti Tuhan nggak berharga. Atau misalnya Alkitab juga ada sejarah bangsa Israel masuk Kanaan, bunuh itu orang-orang di sana gitu. Bukan berarti Allah tidak kasih. Jadi memang cuma sebagian kecil. Nah, saya ingin nih sebenarnya menggali supaya Yeri sendiri yang bercerita. Sebuah kalimat itu pasti ada latar belakangnya. Nah, ya bahkan mungkin latar belakang yang saya ketahui masih kurang dalam nih. Kalimat itu pasti ada sesuatu yang akhirnya muncul kalimat bahwa saya ini penting bagi Tuhan, gitu ya. Boleh cerita, Yeri? Iya, itu sebenarnya sebuah kalimat Pak Jarod. Kalimat awalnya adalah agama pada umumnya, saya nggak spesifik ke Kristen karena saya nulisnya pada umumnya, mendorong orang untuk berbuat baik supaya masuk surga. Artinya motivasi untuk melakukan sebuah kebenaran karena satu takut neraka, kedua kepengen banget masuk surga. Makanya debat-debat itu banyak terjadi. Sebenarnya ujung debat itu adalah siapa yang layak dan siapa yang tidak masuk surga. Iya. Sementara itu terjadi, sang empunya surga ya memilih meninggalkan surga untuk kita. Saya nggak berkata kita itu surga kosong. Jelas tidak ya. Itu itu pelecehan karena bukan. Maksud saya gini, perbandingannya adalah surga dan kita. Dia memilih tinggal di dalam kita. Dia memilih lebih bersama kita dibanding mungkin dia di surga tanpa kita. Jadi Allah itu kan Maha Esa. Jadi Esa itu satu. Dalam keesaannya dia juga kasih, tapi dia butuh sebuah objek kasih itu sendiri dan pewahyuan ini memerdekakan dan memulihkan banyak hal ketika kita sadar bahwa kita diingini, bukan yang mengingini kita lebih penting dari kita. Kita tidak dilupakan. Sebenarnya itu sih bahwa ya statement saya kan surga nggak ada artinya tanpa kita. Artinya kebersamaan kita dengan Tuhan itu lebih meaningful dibanding apapun yang terjadi di semua jagat raya ini, termasuk dengan kita. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi itu sebuah informasi tentang identitas yang
menurut saya sebuah harta karun yang terpendam tapi termuncul ketika kita disadarkan bahwa eh, dia berhak tinggal di mana aja. Dia berhak tinggal di semua tempat keren, tapi dia memilih tinggal di dalam kita. Karena kita begitu pentingnya di hati dia. Bukan berarti kita lebih penting dari Tuhan. Itu kan sebuah eksplisit yang ya angle. Dan tapi saya apresiasi sih. Saya memang tidak counterbalik karena buat saya orang yang paling mengomentari dan paling komplain adalah orang yang paling memperhatikan saya. Jadi Amin. saya bahagia banget diperhatikan. Amin, amin. Ya, kalau saya justru berpikirnya begini, ya, memang Alkitab itu sentralnya Tuhan. Berarti yang Iya. diagungkan Tuhan, yang utama Tuhan. Iya. Bahkan kalau ambil ayat pun, misalnya karena begitu besar akan kasih Allah. Jadi memang yang utama adalah kasih Allah. Tapi kan belum titik akan dunia ini. Nah, dunia yang mana? Kan bukan karena begitu besar kasih Allah akan Venus, Mars, dan kawan-kawan gitu ya. Tapi akan dunia ini supaya barang siapa percaya. Jadi dunia itu pun manusia. Jadi kita berisi Tuhan yang luar biasa, kasihnya luar biasa, dan yang dikasih itu adalah kita. Betul. Ya, saya yang tidak luar biasa. Kalau saya sebenarnya waktu membaca itu malah kok saya itu sebenarnya ingat Jerry-nya itu begini gitu ya. Ini tafsiran saya. Tafsiran saya itu begini, kan saya tahu, saya mengenal Jerry itu kan tahun 98 ya, bukan baru, sudah lama. Itu di tempat narkoba ya, yang seorang anak muda ya, yang tidak pernah merasakan kasih ayah. Sehingga sulit untuk menerima konsep bahwa Tuhan itu Bapa. Dan karena ayah tidak hadir, maka merasa dirinya tidak penting gitu ya. Apalagi ya memang kalau zaman dulu tuh siapa ya kayak zaman sekarang, siapa anak yang gadget adiktif gitu ya, nggak merasakan kasih orang tua. Kalau zaman pornografi, tapi dulu kan zaman narkoba, era narkoba. Gitu ya. Siapa sih ya yang nggak pernah kenal kasih ayah? Jadi Jerry merasa bahwa dirinya tidak penting bagi ayah, bagi keluarga. Akhirnya larinya ke narkoba. Begitu narkoba, makin nggak penting lagi bagi masyarakat. Dianggap sampah gitu ya. Istilahnya dibuang ke panti gitu. Nah, lalu tiba-tiba kok menemukan yang lebih hebat dari ayah, yang lebih hebat dari masyarakat. Tuhan yang punya dunia ini. Mati bagi saya. Wah, saya merasa berharga. Nah, dalam konteks itu menurut saya tidak salah bahwa kita itu memang penting kok bagi Tuhan. Bukan berarti tadi yang benar ya dikatakan, bukan berarti Tuhan nggak penting. Oh, dia jauh lebih penting. Tapi saya pun, ya saya tidak sampai separah Yeri. Dalam hal narkoba ya. Tapi kan semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Saya ya dulu ikut pornografi, saya onani tiap hari, sehingga saya merasa nggak layak. Walaupun orang melihat saya, wah bintang pelajar, ketua OSIS, pelajar teladan Kota Solo nomor 1, bebas tes masuk IPB. Tapi mereka nggak tahu hati saya terdalam. Bahwa saya merasa najis, merasa jijik, karena saya onani tiap hari gara-gara nonton pornografi. Lalu nah waktu itu saya belum Kristen, jadi. Lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Saya boleh menyebut Tuhan itu Bapa gitu. Wah, sesuatu yang di agama saya sebelumnya itu Tuhan itu maha besar, jauh, tak terjangkau, untuk datang kepadanya mesti begini, mesti begitu. Tiba-tiba saya merasa berharga sekali. Jadi saya penting bagi Tuhan. Lalu saya dapat ayat-ayat yang lain kan, Yesaya, Yeremia, engkau berharga di mataku, engkau mulia. Jujur itu mengangkat saya banget. Mengangkat saya banget yang saya merasa najis, kayak kain kotor dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu saya ikut setuju dalam arti bahwa kita penting bagi Tuhan, ya. Tapi Tuhan jauh pasti lebih penting. Dan bagi Tuhan pasti banyak yang penting. Saya terus terang nggak tahu Tuhan yang besar begini, apakah ada manusia atau makhluk hidup di planet lain. Nanti kalau ketemu di surga saya mau tanya. Tapi di jagat raya yang begini besar ini ya sampai hari ini kita baru masih tahunya di bumi ini gitu ya. Dan Tuhan datang tentu karena dia adalah roh gitu ya. Waktu dia menjadi manusia dan tinggal di bumi ya surga tidak kosong. Tapi paling tidak benar-benar dari Alkitab sendiri kita tahu betapa berharganya kita di mata Tuhan. Nah, ini saya pakai sebagai pendahuluan saja untuk membawa konsep ini di dalam keluarga, di dalam parenting, mengenai Tuhan yang hadir dan saya berubah.
Iya, iya. Ya, Tuhan Iya, hadir, Yeri berubah gitu. Nah, iya, iya. sekarang saya Betul. mau bawa ini ke Yeri ini ya. Iya, Sekarang saya masuk ke pertanyaan yang memang sebenarnya untuk parenting nih. Tadi tuh iya, tadi iya. tuh tambahan aja. Siap. Gini Yeri ya. Iya, Pak Jarod. Yeri punya akun Ayah Hadir. Terus saya Iya, akan juga, saya tuh follow Yeri juga loh gitu ya. iya, Jadi iya, iya. kadang main sama anak gitu ya. Mhm. Saya mau tanya nih, agak nyelekit mungkin pertanyaannya. Iya, iya, iya. Ini Yeri begini nih, jangan-jangan karena istrinya nggak perhatian sama anak nih. Iya, iya, Boleh iya, cerita iya. Yeri, kenapa? Kenapa kok Yeri begitu, apa namanya ya, menurut saya itu sayang banget sama anak. Iya, karena kan gini sebenarnya, begitu banyak segmen penting yang harus orang terima. Informasi harus dikemas untuk menjawab banyak pertanyaan atau kebutuhan penting. Tapi kalau, menurut saya mengambil sebuah skala prioritas, maka peranan ayah menjadi, naik skala prioritasnya dibanding hal yang lain. Jadi ketika saya, menyampaikan soal ayah hadir ini bukan berarti istri kurang perhatian atau, ini sebuah katakanlah branding dalam tanda kutip rohani untuk men untuk men karena gini menurut saya, ya masa depan tuh di tangan ayah bukan di tangan anak muda, ya Hmm, kecuali ada intervensi Tuhan. Tapi, betapa urgensinya dan betapa berdampaknya positif negatif ketika ayah itu tidak hadir, ya kalau dia gitu. hadirnya secara negatif, ya dampaknya negatif. Dia hadir Iya, positif, dampaknya positif gitu ya. Ya, betul, ya. itu dia sih. Ngomong-ngomong putra-putrinya berapa? Saya baru punya putri satu. Oh, putri satu. Oke, ya, boleh Iya. lanjutkan lagi ya. Iya, jadi, makanya kehadiran seorang ayah itu akan, apa ya, merubah dunia anak, paradigma anak, memperkaya anak akan rasa salah satu contoh, cara saya, membangun, memberi yang terbaik buat anak saya adalah salah satunya adalah, ya saya makin mencintai mamanya lebih dari sebelumnya. Itu Wah, the best mencintai gift-nya. mamanya. Ya, kalau saya Mantap, mau mantap. kasih yang itu nggak ada yang lebih indah. Jadi passion saya untuk menjadi seorang ayah yang terbaik adalah pertama banget adalah saya mesti menunjukkan betapa sayangnya saya sama mamanya Iya, dan iya, iya, itu mantap, mantap. surga menurut saya. Tapi ada hubungan dengan masa lalu yang tadi saya katakan nggak? Memang memang maaf nih kalau salah ya. Ya, ada Bagaimana sih, juga nggak ada. ada ayah yang sempurna ya. Jujur juga saya pernah ditempeleng sama bapak saya, tapi tetap bapak saya punya sisi positif yang baik. Tapi Ya, masa lalu bahwa Jerry nggak merasakan kasih ayah gitu. sangat ada sih. Jadi kan sebenarnya gini, awalnya dibilang tidak merasakan kasih ayah nggak juga. Memang ayah saya tuh jarang di rumah kan dulu pemain bola papa saya. Oke, Pelatih sana sini, dia pelatih nasional, dia bapak futsal Indonesia, dia komentator bola, dia orang yang istilahnya bola kaki itu agama keduanya lah setelah Kristen. Nggak ada yang bisa menggantikan Tuhan nomor satu, bola nomor dua. Itu udah dari awal kita udah lihat track recordnya kayak gitu. Tapi saya menggunakan drugs tuh bukan karena kehilangan figur gitu loh. Jadi oke, saya pakai drugs itu dari, tukang jajanan sekolah yang nawarin saya. Dalam oke. artian saya penasaran, dia berhasil mengisi penasaran saya dengan teknik dan caranya, yaitu sebenarnya kan apa yang dikerjakan sindikat narkoba selalu seperti itu. Oke, oke, oke. Singkat cerita 9 tahun saya, terjerumus dalam narkoba, sebelum saya ketemu dengan Pak Jarod. Dan begitu banyak rentetan kegagalan yang saya terjadi. Dari sekolah saya 2 kali dikeluarin, SMP, SMA saya 8 kali Pak Jarod dikeluarin dari sekolah. Karena saya nggak pernah kuliah, karena dulu target Itu operasi itu politik. diceritain ke anak nggak tuh? Oh pasti dong. Kan pasti makanya kan yang saya harus jaga kan jangan sampai saya jadi posesif ke anak gara-gara masa lalu, Iya, iya, iya. gitu. Sisi kelam ayah, tapi kan bisa juga justru dari sisi kelam itu untuk nasihati kan ya, jangan kayak papa Betul, gitu ya. Iya, iya. betul, gitu. Pokoknya beruntung terus mulai ngarepin. Jadi ada dua kejadian yang, membuat saya tuh makin terpuruk. Pertama, dulu saya ikut retret 3 hari, lalu di hari kedua pembimbing saya bilang, pertama saya kayak Paulus, kedua saya kayak Yunus, ketiga saya dibilang kayak Yudas Iskariot. Saya dipulangin Pak Jarod waktu retret. Jadi diteleponin taksi, yang lain lanjut sesi, itu saya pulang.
Nah, sejak itu kekecewaan saya sama kekristenan menjadi-jadilah. Lalu saya main sama teman-teman yang bukan rohani, satu kali saya overdosis, terus ditemukan udah berbusa, saya dibuang di got sama teman-teman saya, gitu. Dan lalu saya sadar bahwa surga nolak, neraka nolak nih, teman-teman rohani nolak. Mati nggak bisa ya kan, ditolak sama Iya. neraka. Nah, satu malam saya coba bunuh diri. Saya ambil 1 gelas racun serangga. Saya tahu bunuh diri itu jalan tol lah ke neraka, katakanlah begitu. Tapi kehidupan saya nggak seindah yang dikhotbah-khotbahkan orang. Lalu saya pengen kuliah, pengen pacaran yang benar, pengen berkeluarga, tapi kayaknya itu nggak mungkin buat saya. Karena dua angle itu, satu secara kerohanian saya ditolak, secara bukan rohani juga saya ditolak. Jadi satu malam ya saya minumlah 1 gelas itu Pak Jarod. Terus saya nggak sadarkan diri selama 6 jam. Nah, ini awal perjumpaan saya dengan Tuhan. 6 jam kemudian saya bangun, saya kaget, saya nggak kenapa-napa. Itu saya kaget setengah mati. Karena saya udah sering lihat orang meninggal minum racun tuh kayak pengalaman hari-hari buat di lingkungan pemakaian narkoba. Gitu. Bunuh diri, dibunuh. Tapi kali ini saya nggak kenapa-napa. Di situ saya berlutut, saya nangis. Terus saya sadar bahwa ternyata Tuhan nggak sayang orang yang rajin ke gereja aja, rajin ini aja. Tuhan sayang saya. Saya temukan Tuhan di titik terendah dalam hidup saya. Makanya kan kalau orang nanya siapa Tuhan, saya kadang sebut, ya dia pemulung saya. Amin. Angle-nya. Kalau enggak saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Ya, ya, Di ya. situ hampir beberapa hari berlinangan air mata aja saya penuh akan kasih Tuhan. Dan ternyata kejadian malam itu adalah momen di mana ayah saya berdoa buat saya. Wow. Nanti bertahun-tahun kemudian baru saya. Nah, setelah itu Pak Jarod, satu sisi papa itu harus milih bola atau anak. Oke. Dan anaknya nggak cuma satu, ada 2. Nah, di bola ini dia dapatkan semuanya yang dia rintis dari masa remaja. Tahun 90-an klubnya Petrokimia Putra Gresik. Papa saya dapat penghargaan pelatih terbaik di Indonesia dan pelatih termahal di Indonesia. Wow. Jadi seluruh mata tertuju pada papa saya, bola center. Ya, Sampai ya. ada tulisannya Roni sentris. Ya, tahun-tahun itu. Tapi di saat yang sama dia harus pilih. Dan akhirnya kami keluarga dibuat syok dengan pilihan papa saya. Papa saya bilang gini, kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Dan di keluarga dulu. Wow. Lalu dia tinggalkan 100% sepak bola. Lalu dia pulang ke rumah. Sebagai Roni Patinasarani, ayah dari saya, bukan yang orang lain kenal. Itu setelah bunuh diri ya? Iya. Ya, ya, oke. Gitu. Jadi prosesnya mulai di pemulihan, disitulah bentuk kehadiran. Papa saya bilang di depan mata saya, kalau kamu mati ya, kamu tetap akan mati dalam kasih sayang saya sebagai seorang ayah. Oke. Saya rela kehilangan semua, nama baik, klub, semua. Tapi saya tidak pernah rela kehilangan cinta kasih saya terhadap kamu. Di situ saya mulai menemukan sebuah cerita baru, respon baru. Bahwa saya berharga bagi ayah, saya penting bagi ayah. Ya. Ada satu peristiwa, jadi saya tuh digebukin rame-rame di sekolah karena dituduh maling. Memang waktu itu saya mau maling, cuma udah ada yang duluan Pak Jarod. Jadi saya yang di masa lah. Lalu papa dipanggil ke sekolah. Gitu. Masuklah berdua kan, saya mau papa ke sekolah masuk. Dari gerbang ke ruang guru. Nah itu pas jam istirahat sekolah. Satu sekolah teriakin papa saya maling Pak Jarod. Sama saya berdua. Nah, itu peristiwa mungkin bisa dibilang paling emosional saya dengan papa saya. Diteriakin maling. Nah, Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat. Saya tuh udah sering denger. Tapi kalau papa diteriakin maling, itu kan kayak lempar kotoran ke muka ayah sendiri. Malu itu super malu. Jadi saya nggak jalan. Saya jalan, saya nggak ngomong sama papa saya. Jadi saya ngelirik, papa saya nangis. Saya juga nangis. Nah, tiba-tiba sebelum sampai ruang guru, dirangkullah saya sama papa saya. Wow. Ya, ini saya sebut warisan ayah ini nih, peristiwa ini. Lalu papa saya bilang gini, kamu bukan maling ya, ingat. Kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Kami jalan, meneruskan. Akhirnya diputuskan saya dikeluarkan dari sekolah. Wow. Iya. Tapi papa saya memutuskan untuk tidak pernah berhenti.
setiap hari dia berlinangan air mata doa buat saya, Pak Jarod, di kamar. Saya bilang, Pak, udahlah, Yesus tuh nggak ada. Ini anak bandel bener ini. Iya. Ini Jujur, anak bandel. saya pernah ngalamin kekecewaan sama. Jadi dulu tuh ya Alkitab tuh alas bong sabu-sabu saya, Pak Jarod. Iya, iya, iya. Saking saya. Tapi gini loh, saya susah banget lihat Tuhan, susah banget. Tapi waktu saya lihat papa saya, kadang habis berdoa, amin, polisi datang, saya buat rusuh. Tapi dia nggak pernah sekalipun menyerah. Wow. Saya tahu waktu dia berat, dia nggak nunjukin ke saya. Mungkin dia buat apa ke lapangan bola, siram tanaman, ngecat tembok, tapi saya tahu dia struggle. Sampai satu kali, semua air matanya dijawab. Waktu saya dibawa ke tempat yang akhirnya ketemu Pak Jarod sama Kak Ruby di situ. Iya, 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 iya. Tempatnya almarhum Pak Hari. Di situ saya ngalamin sebuah jamahan Tuhan di situ secara pribadi. Sungguh-sungguh, dan sejak hari itu sampai sekarang dalam anugerah saya nggak pernah lagi sentuh yang namanya narkoba. Tapi Haleluya. salah satu pemicu di mana saya sulit banget sebagai anak melihat Tuhan, melihat masa depan, melihat identitas. Saya mati akan rasa. Saya nggak bisa rasa apa yang orang rasa. Orang senyum, ketawa, saya nggak bisa. Tapi kehadiran ayah ini kayak gini loh, Pak Jarod. Orang nawarin kue, ya, tapi begitu kue itu dimakan, kue itu akan lempar begitu banyak rasa. Ketika orang cerita tentang Tuhan, orang akan mendapatkan knowledge-nya. Tapi waktu kehadiran ayah secara nyata di dalam krisis, di dalam semua, maka anak akan mendapatkan taste rasa akan semua kekayaan surga menurut saya. Itu sebabnya itu menjadi penting. Nah, di situ kakak saya pulih, mama saya pulih, adik saya pulih, dan akhirnya kita ngalamin sebuah pengalaman pemulihan yang kami sebenarnya nggak sanggup tanpa Tuhan. Gitu, Pak Jarod. Wow, makanya saya kenal cukup, tapi ya ternyata nggak, yang saya tahu nggak sedalam ini gitu ya. Ya cuma yang saya pikir orang narkoba itu biasanya orang yang kebuang lah, pokoknya ya pasti sih kebuang. Iya. Ya, dibuang oleh masyarakat, dan ternyata dibuang sama sekolahan berkali-kali. Iya. Itu Dikeluarin stigma negatif. aja disuruh pulang. Yang sampai hari ini, saya sudah 20 tahun pulih, Pak Jarod, dalam anugerah. Tantangan terbesar sampai hari ini adalah stigma negatif masyarakat. Iya, iya. Gitu. Tuhan sudah menerima, masyarakat masih belum menerima, ya kan? Itu dia. Jadi, tapi ya Tuhan tahulah, Tuhan tahu isi Iya. hati kita, maka saya tidak pernah, kalau betul-betul salah, saya sering berkomentar juga. Wong saya ini juga followernya yang setia, akun-akun satir. Bahkan kalau saya ditanya, Pak, itu akun gimana? Ikuti, saya bilang begitu. Iya. Saya sering kasih jempol, cuma belakangan ini karena kesibukan jarang. Mereka pemerhati. Menurut saya mereka pemerhati. Butuh konsentrasi khusus untuk memperhatikan secara detail. Tapi Doktrinal. saya termasuk suportif loh, dalam arti gini, support mereka gitu. Saya kalau ditanya orang gitu gimana, ikutin aja. Banyak yang bagusnya juga, banyak pelajarannya juga. Biar kita saya rasa banyak yang pulih juga lewat banyak yang diedukasi, banyak yang ngalamin lewat postingan-postingannya. Saya setuju sih, Pak Jarod. Iya, karena terus terang juga saya sebagai orang karismatik ya, saya punya teman-teman saya karismatik juga jujur nih, maaf nih yang dengar siaran ini, maafkan saya ya. Saya masih sampai sekarang masih di gereja yang karismatik. Tapi menurut saya teman-teman saya banyak yang miring-miring juga gitu, yang ngawur juga gitu, yang nggak tahu itu benar-benar ngelihat Tuhan atau psikofrenia. Jadi saya pun sering dengan teman saya kalau saya ketemu langsung pun juga ngomong begini, ceplos-ceplos begini. Makanya saya sebenarnya termasuk senang dengan munculnya akun satir itu untuk balancing, untuk menyeimbangkan gitu loh. Betul, setuju saya. Kan, misalnya kita lagi saya sentris gitu ya, walaupun kita berada di depan Tuhan, begitu baca itu aja, ingat loh, Alkitab itu God sentris. Itu kali berhamba Tuhan aja bisa menjadi saya sentris ya. Itu kan menurut saya sih. Oke, kita balik ke parenting aja. Ya, oke, masih soal ayah ya. Ayah yang hadir. Jadi, wow, ternyata saya baru ngerti ceritanya, ternyata ayah Yeri justru sangat luar biasa ya. Mungkin dia pernah sibuk bola, dia pernah sibuk yang lain, tapi dia mengambil keputusan akhirnya untuk keluarga, dan itu membawa proses pemulihan itu mulai terjadi untuk seluruh keluarga. Nah,
Sekarang impian Yeri sendiri sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, membangun keluarga baru dan dikaruniai seorang putri. Boleh diceritakan passion-nya mengenai putrinya ini dan juga termasuk sampai membuat akun Ayah Hadir. Ya, yang pasti ya dia akan mengalami hal-hal yang lebih dahsyat dari saya. Gitu. Kedua, dia akan membawa sebuah impact. Jadi saya punya mimpi satu saat putri saya tuh kalau dia dewasa nanti, misalnya ada gempa atau ada bencana, dia bukan yang lari panik. Dia yang tenang, ngarahin satu-satu. Kalau ada hal apapun, dia punya inisiatif, dia punya kaya akan rasa, kaya akan angle, hatinya luas, melihat begitu banyak perbedaan dengan sangat kaya akan rasa, sehingga mempunyai sebuah impact yang sehat kepada keluarga tentu, pelayanan tentu, tapi juga pada kota, bangsa, negara, begitu, dan menginspirasi begitu banyak orang juga ada di hal yang sama. Iya. Ini anaknya dekat situ nggak? Tidur Pak Jan. Oh tidur, kalau ada panggil. Nanti ntar lagi juga bangun. Iya. Kalau ada panggil deket ya. Oke. Nah gini, pengaruh ayah memang luar biasa. Kalau memang dia sudah bangun, saya bisa presentasi sebentar. Atau kalau enggak anaknya, mamanya ada? Mamanya lagi di kamar mandi Pak Jarot. Oke. Kalau enggak, saya insert dulu sebentar ya. Iya, boleh Pak Jarot, Saya silakan. akan insert kira-kira mungkin 5 menit ya. Kalau misalnya mamahnya udah siap, nanti kalau enggak ya tetap kita ketemu lagi, tapi tetap aja di situ saya membagikan sesuatu dulu deh kalau begitu. Silakan Pak Jarot. Nah, kita sedang berbicara ya teman-teman semuanya mengenai Ayah Hadir. Saya itu nulis buku bersama Yehuda So ya, menjadi seorang ayah. Tentunya panjang, tapi saya mau sampaikan 5 menit saja bahwa dampak positif dari figur ayah. Saya waktu sekolah S1 tuh teknik industri, tapi karena banyak pelayanan, lalu buka sekolah Happy Holy Kid, akhirnya saya mengambil kuliah lagi, yaitu pendidikan sama istri berdua. Jadi istri saya itu teman kuliah berbelas-belas tahun. Karena kuliah di IPB, teman kuliah, ngambil sekolah pendidikan, teman kuliah sampai magister. Lalu karena dia anak pendeta, ya kita juga pelayanan, kita sekolah teologi sampai doktor, itu saya kuliah bareng istri terus gitu. Nah, waktu ngambil pendidikan, saya diantaranya mendalami mengenai parenting. Nah, maka saya mendapatkan beberapa daftar pustaka, jurnal, yang intinya adalah 5 pengaruh ayah terhadap anak. Anak akan lebih logis dan berani, karena kalau wanita kan perasaan, maka anak yang dekat ibu ya lebih melo, lebih perasaan. Tapi kalau dekat ayah, cenderung lebih logis, lebih berani. Kecuali ayahnya koreografer, seniman, pemain musik, tentu ya sisi kebalikannya. Tapi ini bicara secara umum. Pengaruh ayah terhadap anak lebih sosial, lebih gaul. Karena memang kebanyakan ayah lebih gaul daripada istri ya. Ini bisa terjadi fenomena terbalik namanya. Tapi kalau fenomena terbalik itu biasanya 30%. Anak yang dekat dengan ayahnya, maka dia juga akan cenderung fun life, happy life. Hidupnya lebih bahagia, lebih bisa menerima keadaan. Karena seorang ayah itu kalau ada apa-apa kan cenderung ya sudahlah, ya sudah gitu ya. Ya sudah gitu. Kalau istri biasanya kan tapi dia tuh salahnya begini loh. Itu terjadi begini karena begini. Wah, detail gitu ya, siapa yang salah gitu. Kalau bapaknya oke lah gitu. Jadi fun life, easy life. Hidup ini yang gampangnya gimana, enaknya gimana. Yang keempat, lebih kreatif ya. Lalu problem solving. Nah, problem solving ini yang penting dalam hidup sebenarnya karena hidup ini akan selalu ada masalah. Sehingga kalau seorang yang punya attitude problem solving, maka dia di perusahaan akan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah. Seperti tadi saya katakan, seorang ada masalah nih, wah istri kan ini kan gara-gara ini nih, salahnya ini. Ya sudahlah, mah. Yang penting itu sekarang bagaimana. Ya jangan bagaimana, ini mesti jelas dulu kejadiannya bagaimana. Wah, mesti jelas dulu kalau bapaknya udahlah, yang penting ini berikutnya bagaimana. Nah, ini sebenarnya attitude problem solving, itu yang saya sebut begitu. Maka kalau anak ini dekat sama bapaknya, dia akan ketularan karena perilaku itu menular. Sehingga dia menjadi pribadi nanti yang lebih problem solving. Solvingnya
menyelesaikan masalahnya, bukan penyebab masalah. Ya tentu menggali sebab masalah sebagai data, bukan untuk menghakimi, menyalahkan, tapi orientasinya adalah menyelesaikannya. Nah, ini dampak yang menurut saya luar biasa, dampak positif 5 diantaranya. Tentu pasti ada dampak yang lain seperti lebih mudah mengenal konsep mengenai Tuhan itu Bapa. Karena kalau anak yang kecewa dengan ayahnya atau bapaknya, lalu Bapak di sorga, gitu. Udah, image-nya Bapak udah jelek, wah itu akan bisa tambah susah. Tuhan kok Bapak gitu ya. Ya Tuhan tuh ya Tuhan yang jauh, yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa benar juga Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Tapi Tuhan tuh dekat itu kayak sesuatu yang kurang ajar, nyebut Tuhan kok Bapak itu. Wah ini jadi rajam batu. karena memang tidak punya pengalaman mengenai ayah yang baik, ayah yang dekat, ayah yang berkorban. Kan biasanya yang berkorban itu kan ibu berkorban, bapak galak, bapak kasar. Itu fenomena karena tidak mengenal sosok ayah. Nah, saya juga mau kasih quote. Kita tidak bisa menjadi ayah sempurna. Tetapi kita pasti bisa menjadi ayah yang lebih baik lagi. Nah, sebelum kita ketemu Yeri lagi, lanjutkan. Ya, saya numpang promo dulu. Monggo, Pak Jarod. Numpang promo apa ya bagi mereka nih teman-teman yang mau belajar ya, hidup ini kan harus belajar ya apalagi yang saya promokan kalau bukan modul pembelajaran ya, yaitu buku yang berjudul Menjadi Seorang Ayah ya. Kalau ibunya bisa mengambil modul menjadi seorang ibu, gampang kok carinya, Tokopedia, Bukalapak, di mana-mana ada ya. Itu buku dijual oleh platform. Wah Pak, saya lihat YouTube-nya ini dari Amerika Pak, dari Australia gitu ya. Ada di Google Play ya. Di Google Play itu ada banyak buku saya, termasuk juga Menjadi Seorang Ayah. Jadi bisa di-download dari manapun di seluruh muka bumi ini, karena memang saya buat supaya kita bisa belajar ya. Jadi kalau yang suka belajarnya ngedownloadnya e-book, malah itu harganya separuhnya ya. Itu sebenarnya hanya untuk supaya kita ini bisa belajar lebih runut ya. Tapi saya percaya talk show itu lebih gampang dimengerti. Makanya kenapa saya sekarang mulai rajin bikin serial perbincangan. Karena dari perbincangan ini kan yang muncul bukan teori, tapi kisah, kesaksian. Bahkan saya aja tadi, wow, ternyata, Yeri ayahnya masih hidup? Udah meninggal. Oke, makanya ternyata almarhum pun seorang pemain bola dan pelatih nasional, pernah mengambil keputusan itu. Terus terang saya baru tahu, dan itu penting ya, dikenang dalam hidup Yeri. Demikian juga kalau kita saat ini menjadi seorang ayah, maka mari kita mengambil keputusan untuk membuat sebuah kenangan yang penting. Karena saya sering ke SMP, ke SMA gitu ya, seminar buat anak remaja, pemuda, terus nanya, apa yang kamu kenang tentang ayahmu? Banyak yang diem, banyak yang muka sedih, ada yang berani angkat tangan, loh, kenapa gitu? Gue pernah ditendang, pernah digampar, pernah diusir, pernah digebuki gitu. Memori negatif yang melukai gitu ya. Betul. Ketika ada orang yang bercerita bagaimana ayahnya itu intim, baik gitu, waduh, yang lain bisa menangis. Jadi memang kita perlu berbagi pengalaman untuk, kalau ibu udah banyak yang merawat anak, mendidik anak, ya, tapi ayah ini peran ayah, makanya juga saya kalau Senin sekarang lagi ada talk show serial mengenai father and son, ya, itu juga dalam rangka membangkitkan peran kaum ayah untuk terlibat di dalam mendidik anaknya. Oke, kembali ke Yeri. Ya. Ya, ada yang lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ya, jadi kan sebenarnya nature-nya mengasuh itu sepertinya tidak ditaruh di dalam kehidupan ayah. Kelihatan dari mana? Kalau kita lihat mainan anak-anak kan, yang mainan baby-babyan itu rawat-rawatan itu pasti perempuan. Mungkin asumsi saya, sehingga dari kecil orang udah berpikir bahwa itu bukan tugas laki-laki. Laki-laki kan pistol-pistolan, perang-perangan, sehingga waktu seorang laki-laki berfungsi sebagai ayah, dia nggak merasa nature mengasuh itu bagian dia. Hadir, cebokin, ajarin,
dampingin, ciptakan momentum-momentum yang indah. Dia berasa itu adalah tugas seorang istri atau ibu. Nah, sehingga ini yang membuat, karena apa saya pengen menyampaikan hal ini. Hampir semua komunitas-komunitas negatif, drugs, sex trafficking, apa semua, mereka tuh masuknya dengan menampilkan fungsional ayah, Ah, menghadir, mengayomi, memberi telinga, berkontribusi, berdiri di titik krisis. Yang sebenarnya semua ayah harus menyadari hari ini kita dalam sebuah pertempuran eh, yang hebat, dalam artian gini, kalau seorang ayah tidak mau bertanggung jawab sama anak-anaknya, maka akan selalu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang siap ambil tanggung jawab atas anak-anak kita. Makanya untuk relevansi hari ini sebenarnya nggak ada pilihan. Kalau kita tidak tanggung jawab, orang lain akan tanggung jawab. Industri game, industri pornografi, sindikat drugs, komunitas LGBT mungkin semua yang akan berpegang peranan, sehingga banyak anak-anak sekarang kan kehilangan rumah di dalam rumah, iya, 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 ruang iya. keluarga. Jadi kalau anak-anak yang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan. Dan itu ada di pundak ayah menurut saya. Iya, iya, betul. Peran ayah. Karena emang saya pernah juga teman polisi itu bilang sama saya, hampir semua teroris, maling, pencuri, orang jahat itu kalau ditanya soal ayahnya, semuanya bisu semuanya, nggak bisa jawab gitu ya. Kalau tahu Iya, jawab, mereka akan jawab dengan cerita-cerita yang negatif. Jadi ketika seorang kehilangan figur ayah, figurnya kosong, maka ayah yang lain masuk. Nah, kalau ayah yang betul, lain masuk ini misalnya seorang teroris gitu, dia akan sangat taat kepada ayah iya, barunya yang memang dia kagumi karena ayah barunya ini idealis luar biasa, ini betul, benar gitu. Jadi dia bahkan betul, rela mati loh atas perintah ayah barunya ini. Jadi itu betul. ketika orang, tapi kalau anak, maka tadi saya waktu saya presentasi singkat tadi, Iya, pengaruh peran ayah kan salah nomor satunya dia logis. Nah, ketika dia dekat sama ayahnya, itu ketemu orang misalnya teroris gitu ya, logikanya iya, jalan. Nah, ini nggak bener nih, ini nggak betul, bener. Tapi ketika anak orang itu kehilangan figur ayah, logikanya nggak jalan. Dia kebawa betul. emosi bahwa ini figur baru yang dia idolakan, Itu dia. disuruh bunuh diri pun mau coba. Itu kan nggak Iya, logis. Nah, makanya itu penting, bener, penting sekali namanya uh, peran figur ayah. Maka saya iya. dukung nih Yeri bikin akun, bikin pelayanan ayah hadir. Oke, lanjutkan kalau masih ada yang mau disampaikan. Sudah sih, Pak Jarod, saya rasa itu. Oke, kalau begitu mengenai kehadiran ayah ini, saya akan mengakhiri dengan video klip lagu ya. Jadi Ya, ini salah satu contoh saja bagaimana saya pengusaha ya, saya pendiri owner dari Iva Dasyat, saya direktur dari LSP 3 Animasi ya, ya, lembaga sertifikasi profesi. Saya juga memiliki sekolah namanya Happy Holy Kid dan franchise kami 66 cabang. Belum lagi ada kolam renang dan sebagainya. Jadi saya ini orang yang sibuk ya. Kalau bicara bisnis, bisnisnya banyak. Belum lagi pelayanan. Waduh, ini antara pendeta dan bisnis ini lebih banyak yang mana gitu ya. Ada yang bilang sama saya, Pak, pelayan itu nggak bisa sambilan loh, Pak. Mau jadi hamba Tuhan Pak sambilan. Oke, hamba Tuhan yang full time, yang sepenuh waktu gitu ya. Satu bulan khotbah berapa kali? Ya, 20 kali. Saya bisa 44 kali. Orang yang full time melayani Tuhan, nulis buku, setahun berapa buku? Ya, atau kalau kata 10 tahun terakhir, 5 buku, Pak. Saya itu selama dari tak hitung dari tahun 98 ya, tahun 2000 lah. ya, Selama 20 tahun saya nulis 66 buku. Jadi kalau bicara pelayanan, saya habis-habisan buat pelayanan. ya. Bahkan mungkin waktu membaca Alkitabnya lebih banyak daripada seorang full time. Nulis bukunya lebih banyak dari seorang full time. Ya. Tapi ya karena mungkin multi talent atau panggilan, saya tent makers kayak Paulus. Ya. Ya dagang juga. Tapi yang saya mau katakan intinya adalah bahwa saya sibuk. Ya, sibuk pelayanan, sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk nulis buku. Sejak tahun 2004 itu saya sudah masuk ke SCTV untuk program rohani. Lalu 2008 itu program solusi. Ya. Terus setelah itu 2010 sampai hari ini sebulan 12 episode itu di program live ya, di live channel, di grup MNC ada live channel,
Sama sekarang belakangan muncul lagi Pijar TV, itu hampir seminggu tuh 2-3 kali muncul. Sibuk rekaman, sibuk dah gitu. Tapi saya mau katakan, saya adalah orang yang ada waktu buat keluarga. Bapak, Ibu, Saudara bisa tanyakan anak-anak saya dan tanyakan apa kenangan dengan bapakmu, pasti banyak. Karena saya istilahnya memprioritaskan, mengkuduskan. Kalau saya istilahnya mengkuduskan. Lupa, bukan mengkhususkan. Saya mau kasih derajat yang lebih tinggi. Mengkuduskan waktu. Ya, maksudnya mengkhususkan waktu. Tapi supaya kayak derajatnya lebih tinggi, mengkuduskan waktu untuk keluarga. Yang namanya tanggal merah, libur Natal, libur Tahun Baru, libur Paskah, saya itu kadang nggak terima pelayanan liburan. Nah, untuk menutupnya, saya kasih video klip bagaimana kami libur, dan kami bisa menikmati kebersamaan. Ini yang saya juga dorong ya, keluarga-keluarga untuk ngambil waktu untuk family time. Supaya nasihat itu tidak dalam mesbah. Ya tentunya boleh mesbah keluarga ya, tapi nggak formal gitu loh ya. Sini, semuanya duduk ya. Papa mau kasih nasihat. Anak bisa mikir, susah jadi anak pendeta dikhotbahi terus. Jadi kalau saya ini punya gaya ya begini ya, kalau bawain renungan ya ketawa-ketawa, tapi kalau nasihati anak itu saya sambil pergi, sambil liburan, sambil makan, sambil jalan, itu konsep-konsep dan value masuk. Karena itu ya saya mengajak kita untuk menyaksikan sebuah video klip mengenai keluarga yang dipulihkan, dan inilah kami ketika kami mengisi liburan kami. Ini video klip ini tahun lalu sebelum PSBB. Ya, Tuhan memberkati.
dan lidah kita dengan sorak-sorai. Berbahagialah orang yang dipulihkan keadaannya bagai bermimpi. Berbahagialah orang yang dipulihkan mulutnya penuh dengan tertawa. Berbahagialah orang yang dipulihkan lidahnya penuh sorak-sorai. Lidahnya penuh sorak-sorai. Iya, itu tadi gimana kami sekeluarga liburan ke puncak gunung. Dan itu untuk pergi ke puncaknya itu jalan kakinya 2,5 jam. Anda bisa bayangin saya umurnya sudah 57 tahun. Itu benar perjuangan. Tapi saya paksakan diri saya. Saya harus kuat, saya harus sehat. Karena anak-anak saya sudah selesai kuliah semuanya. Mereka cukup kuat, mereka senang dengan olahraga alam. Jadi untuk bisa bersama dengan anak-anak sampai mereka dewasa, kami mencoba untuk mengikuti apa kesenangan mereka. Ada anak yang sukanya ke mall, ya saya dating dengan mereka ke mall. Tapi ketika mereka mulai lama-lama mereka makin mencintai olahraga alam seperti itu. Tadi bisa dilihat bagaimana untuk ke puncaknya itu terjal sekali, dan itu benar-benar bagi orang seperti saya umur 57 ini sebenarnya perjuangan. Tapi itulah yang kami lakukan supaya ada memori. Karena kalau saya dulu, saya tuh naik gunung tuh sama teman-teman SMA. Saya pertama kali ke danau sama teman SMA. Saya camping pertama kali itu dengan anak saya, dengan apa? Teman saya SMA. Tapi anak-anak saya punya pengalaman. Pertama kali naik sepeda dengan bapaknya, pertama kali setir mobil dengan bapaknya, pertama kali bisa berenang tidak tenggelam dengan bapaknya, pertama kali di puncak gunung dengan bapaknya. Baru dia, wow, puncak gunung bagus banget ya. Nanti aku kalau libur sama teman mau ajak ke puncak gunung. Itu yang kedua kali. Jadi banyak hal yang pertama kali anak saya alami, itu kita alami dengan keluarga. Sehingga kita punya memori yang unik, bonding yang kuat. Dan sehingga saya tidak takut waktu anak saya sekolah ke luar negeri, karena bonding kita sudah kuat, ikatan kuat. Dan sebenarnya tidak harus di luar negeri sih, ya. Tapi kan orang di Indonesia aja anaknya pergi sekolah ke Jakarta, ke kota besar, atau pergi ke Jogja, akan pisah juga. Jadi masalahnya bukan luar negeri apa enggak, tapi anak dan orang tua pisah. Tapi ketika ada bonding yang kuat, maka waktu terpisah, seperti sekarang ini kan kita ada physical distancing. Nggak masalah, kita tidak social distancing. Kita relasinya tetap kuat, walaupun secara fisik kita tidak ketemu. Ya, itulah penutup atau kesimpulan atau tambahan dari saya. Terima kasih Yeri untuk kehadirannya. Ya. Terima kasih. Jadi kita berjumpa lagi ya dalam sesi yang lain, nanti mungkin ketemu Yeri lagi atau ketemu teman yang lain juga. Saya akan mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Yeri dengan kesaksiannya, almarhum ayahnya yang begitu terkesan dengan kuat karena keputusannya untuk memberikan prioritas kepada keluarga. Dan itu menjadi bagian dari proses pemulihan seorang Yeri yang terkena narkoba 9-10 tahun, akhirnya mengambil keputusan untuk melayani Bapa di sorga yang baik. Terima kasih Tuhan, biar ini menyadarkan kami yang saat ini masih menjadi seorang ayah, untuk juga komitmen menjadi seorang ayah yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Yeri. Ya. Makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pamit. Pak Jarod.